selamat siang, Mams. Selamat siang. Hari ini perkenalkan saya Dr. Dina. Saya sebagai moderator dari Rumah Sakit Grand Family. Hari ini yang akan IG Live bersama kita adalah Dr. Andri Hondir, SPOG, yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit RSIA Grand Family. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai persiapan paripurna untuk mendapatkan buah hati yang sempurna. Jadi buat mom semuanya nih yang lagi program untuk kehamilan, yang lagi hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3, boleh gabung bersama kita supaya dapat informasi yang baik sekali dari Dr. Andri Hondir untuk supaya buah hati kita sempurna. Oke, Mams. Jadi nanti boleh Mams yang ada di sini nanti boleh bertanya. Terus kita ada hadiah juga, Mams. Nanti buat yang bertanya dan pertanyaannya nanti saya bacakan dan dijawab oleh Dr. Andri, nanti akan mendapatkan free konsultasi dan USG 2 dimensi plus free biaya admin gitu ya. Yuk, mari kita undang aja Dokter Andri. Apakah sudah ada di sini? Dokter Andri, oke. Kita undang dulu ya Dokter Andri. Halo Dokter Andri, apa kabar dok? Halo Selamat Dina, baik. Ini ya, saya gimana atur nih dulu ya. dok? Saya baik-baik aja. Jadi banyak sekali nih dok, Mams yang nanya nih bagaimana sih persiapan untuk supaya mendapatkan buah hati yang sempurna. Kira-kira apa aja sih dok yang harus dipersiapkan? Oke. Ini saya sebelumnya ini dulu nih. Suara saya jelas gak ya? Jelas, jelas sekali Jelas dok. ya? Jelas sekali ya. Oke, mudah-mudahan kita lihat ya yang baru masuk baru 18 19 nih ya. Kita tunggu Betul. ramean dikit ya biar Boleh, semuanya boleh, nanti boleh bisa dok. bisa mendengarkan dari awal ya karena ini penting banget, penting sekali loh ini. Iya, Ya. iya betul dok. Penting banget persiapan Jadi untuk ini ya, memulai kehamilan, terus pada saat hamil juga ya dok. iya, jadi kan Grand Family ini kan paling mengerti ya, paling mengerti sekali kebutuhan ibu-ibu ya. Ya namanya rumah sakit ibu dan anak paling mengerti. Jadi makanya dibuatlah ini IG Live ini ya untuk supaya para ibu-ibu ya yang ingin mendapatkan buah hati yang sempurna itu seperti apa gitu. Kan seperti kita tahu ya, setiap orang tua pasti mau anaknya lahir dengan sempurna ya. Pasti mau seperti itu ya karena eh, mendapatkan anak yang sempurna itu merupakan suatu anugerah terindah lah ya yang bisa kita dapatkan ya. Semua orang tua nggak ada mau orang tua yang mau anaknya tuh lahir dengan kelainan, dengan cacat bawaan ataupun dengan kelainan-kelainan lainnya. Jadi makanya kita harus ada strateginya nih. Jadi kalau kita mau punya anak yang baik, mau punya anak yang sempurna, bukannya asal kita bikin aja gitu. Tapi ada caranya, ada triknya, ada tekniknya. Gimana caranya supaya kita mendapatkan buah hati yang sempurna. Karena kalau kita tanya, kalau misalnya pasien konsultasi ke saya misalnya ya, kalau saya tanya pada saat saya mau USG kan kadang-kadang kan kita mau tahu kan jenis kelaminnya. Kadang-kadang saya suka nanya sama orang tuanya, mau laki-laki apa perempuan nih anaknya. Rata-rata mereka pada bilang, nggak apa-apa, mau laki-laki perempuan sama aja, yang penting sehat, sempurna. Pasti jawabannya itu, sebagian besar. Ya, apalagi yang Betul baru dok, anak betul. pertama. Ya, makanya kita buat ini gimana caranya ya, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan anak yang sehat, anak yang baik, anak yang sempurna. Sempurna dalam artian ini bukannya sempurna yang perfect ya, nobody's perfect ya, pasti ada aja masalahnya. Tapi sempurna yang dalam artian yang bisa kita terima, sempurna dalam pandangan orang tuanya ya. Kalau Oke, ya misalnya betul kita dok. mau lihat anak yang cantik, ganteng, ya semua orang tua pasti menganggap anaknya cantik dan ganteng gitu. Tapi sempurna yang benar-benar sempurna fisiknya dan ininya ya, jiwanya juga. Oke, kita udah bisa Iya. mulai belum nih? Udah bisa dong nih kelihatannya udah mulai Sekarang banyak yang join nih Mams yang mulai banyak ya. mm, Oke, ya jadi itu tadi ya
Kita 1 jam ya, 1 jam ya kurang Satu lebih ya. jam dok, 1 jam Live ini. betul. 1 jam ini ya. Betul, Oke. 1 jam dok. Nanti juga akan ada tanya jawab juga, yang mau tanya boleh silakan ya. Yang mau Boleh, tanya boleh. bisa Jadi yang tanya mau tanya lewat boleh. ini, bisa tanya live atau ada kemarin saya dengar ada ini ya dari Grand Family juga udah buat di IG Story ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga Betul yang saya dok. dengar ya. Ya, sebenarnya memang sudah ada beberapa pertanyaan dok. Mungkin nanti pas Hmm. dokter menjelaskan, baru nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, jadi gini, kita mulai aja ya. Jadi untuk Iya. mendapatkan janin atau buah hati yang sempurna, itu yang tadi saya bilang bukan cuma asal buat aja, ya ada tekniknya, ada triknya. Dan itu kita harus lakukan dan kita harus persiapkan dari sebelum hamil, ya. Jadi sebelum hamil kita udah mesti siap-siap tuh, kita udah tahu tuh, oh kita udah ada rencana hamil ke depannya. Harus bagaimana ini, ya. Biasa kadang-kadang orang kontrol datang pada saat udah hamil aja, biasa kontrol ke dokter kandungan. Tapi sebenarnya sebelum hamil juga sebaiknya dikontrol dulu, ya. Kontrol dulu untuk dicek dulu kondisinya. Kondisi suami, kondisi istri harus kita cek dulu. Kenapa itu penting? Ya karena proses kehamilan itu bukannya yang paling penting tuh bukannya cuma pada saat trimester 1, trimester 2, trimester 3, tapi dari sebelum kehamilan itu juga sangat penting, ya. Jadi di saat kontrol pertama kita bisa pada saat sebelum hamil ya, kita kan bisa ngecek itu. Dari laboratoriumnya kita bisa cek ya, kan yang orang pada tahu mungkin banyak yang tahu juga kayak toxoplasma kita bisa cek, rubella, cytomegalovirus, herpes kita bisa cek, atau adakah kelainan-kelainan yang lain, misalnya ada penyakit bawaan, apakah ada penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, tiroid, itu kan penyakit-penyakit bawaan yang sudah cukup lama ya, itu kita harus cek juga karena itu bisa mempengaruhi juga, mempengaruhi kualitas sel telur, mempengaruhi kualitas Dina. Oh, tadi putus nih Iya, Dina iya. kayaknya nih. Oh ya. Apa signal saya yang jelek ya? Tadi kayak putus nih. Nah, jadi ya selain kita lihat labnya, terus begitu juga kita harus perhatikan pada saat kita mau hamil itu usia kehamilannya, usia orang tuanya berapa gitu. Jadi kalau kita di kedokteran di bagian kandungan di atas 35 tahun itu masuk dengan high risk pregnancy, ya kehamilan resiko tinggi. Makanya kalau misalnya orang yang mau hamil disarankan sebaiknya hamil sebelum usia 35 tahun. Karena kalau udah di atas 35 tahun, resiko yang bisa timbul pada saat hamil itu resikonya lebih banyak dan lebih tinggi. Contohnya kalau orang yang hamil di atas 35 tahun, resiko kena gestational diabetes itu tinggi. Artinya gula darahnya tinggi pada saat hamil. Resiko hipertensi pada kehamilan itu tinggi. Resiko cacat pada janin lebih tinggi gitu. Tapi kalau yang udah 35 tahun ke atas gimana? Apakah udah jangan hamil? Nggak juga. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya mau hamil silakan, tapi alangkah baiknya kalau hamil sebelum di atas 35 tahun. Setelah 35 tahun kalau masih mau hamil boleh, tapi harus periksakan dulu kondisinya. Kalau semua baik-baik aja, ya udah baru boleh hamil. Ya, jadi usia itu penting ya, usia. Terus berat badan. Berat badan juga nih, yang orang berat badannya terlalu kurus atau terlalu gemuk itu juga kurang bagus. Jadi harus ideal, ya karena kalau misalnya terlalu kurus itu juga bisa bermasalah, terlalu gemuk juga bisa bermasalah. Kalau orang yang berat badannya terlalu besar ya atau terlalu gemuk ya itu kan mau hamil aja susah. Ya jangankan untuk mendapatkan buah hati yang sempurna, hamilnya aja susah karena biasanya orang yang berat badannya berlebih itu ada kelainan-kelainan ada gangguan kesuburan juga sebenarnya gitu ya yang bisa mempersulit kehamilan gitu. Selain berat badan tadi kita udah sebut apa ya, berat badan, usia, gaya hidup. Ya gaya hidup, ini gaya hidup penting ya. Kalau yang punya kebiasaan merokok itu sebaiknya di stop.
karena rokok itu bisa mempengaruhi janin juga. Ya, rokok stop. Bukan cuma dari perempuannya, suaminya juga harus stop sebaiknya. Ya, alkohol itu juga harus di stop. Ya, suami istri harus di stop alkohol. Bergadang itu juga harus di stop. Kalau bisa tidur cukup, istirahat cukup, vitamin yang cukup itu. Karena dengan kondisi yang baik ya, dengan kita nggak rokok, kita nggak minum alkohol, kita nggak suka bergadang, kondisi badan kita otomatis akan lebih baik. Dengan kondisi kita yang baik ya, kualitas sperma, kualitas sel telur otomatis akan membaik. Kalau membaik, ya itu salah satu faktor juga yang bisa mempengaruhi untuk mendapatkan buah hati yang sempurna. Gitu. Iya. Ya. Oke, Dok. jadi gaya hidup. Sebelum hamil pokoknya harus periksa suami istri ya dok, dua-duanya harus diperiksa Iya, ya dok. suami istri. Terus yang paling penting juga nih, salah satu faktor yang paling penting, kita harus lihat juga di keluarganya, ada gak riwayat-riwayat di keluarga itu ada kelainan-kelainan bawaan. Ya, contohnya ada gak kelainan kongenital atau kelainan genetik ya, seperti contohnya Down syndrome, bibir sumbing. Kita harus lihat juga tuh di keluarganya ada gak ada riwayat seperti itu apa enggak. Karena kalau di keluarga ada riwayat seperti itu, resikonya akan relatif lebih tinggi. Ya, tapi balik lagi, kalau ada di keluarga seperti itu, ya nggak usah khawatir. Ya, kita akan cari cara gimana caranya untuk mencegah. Gitu. Walaupun kita nggak bisa mencegah 100%, tapi seenggaknya sebagian besar bisa kita cegah. Ya. Nah, itu tips and trick yang pertama. Gitu. Sebelum hamil, kita harus mempersiapkan itu. Iya. Ini ada mams yang nanya nih dok, kalau seandainya sebelum hamil nih dok, terus mau mempersiapkan kehamilan, tadi kan dokter udah sebutkan harus diperiksa suami istrinya, kemudian pemeriksaan lab, dilihat dari usianya, berat badan, gaya hidup, sama riwayat kelainan bawaan. Nah, kira-kira tuh berapa lama sih prosesnya dok, sampai akhirnya ditentukan, oh iya kamu bisa hamil gitu. Waduh, ini pertanyaan yang sulit buat saya jawab nih ya. Jadi kita sebagai dokter kandungan itu nggak pernah bisa memastikan kapan seseorang itu bisa hamil. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa hamil. Ya, contohnya bukannya cuma yang tadi saya bilang itu aja kalau untuk mau hamil ya. Kita omong dalam arti yang cukup luas nih ya. Jadi kita bukan cuma bilang untuk mendapatkan janin yang sempurna, tapi untuk hamil aja dulu. Kalau ditanya berapa lama seseorang itu bisa hamil, susah buat saya jawab ya. Dan saya rasa nggak ada satupun dokter kandungan yang bisa menjawab. Karena balik lagi tergantung dari kondisi-kondisi kedua orang tua. Walaupun yang tadi itu saya sebutkan itu sudah baik-baik aja semuanya, tapi kan kita harus juga memperhatikan juga kondisi dari organ-organ orang tua tersebut. Kualitas sperma harus kita cek juga. Salurannya ada sumbatan apa enggak, kita harus cek juga. Ya, terus begitu selain salurannya ada sumbatan, hormon dari perempuan itu harus kita cek juga. Ya, hormon dari calon ibu itu harus kita cek apakah normal apa enggak hormonnya. Nah, jadi bentuk rahimnya juga harus kita cek juga. Sel telurnya bagaimana harus kita cek juga. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan atau holistik ya lah namanya ya. Jadi kita harus cek semuanya. Karena sebagian besar ya kalau kita mau ngomong masalah kehamilan ya untuk mendapatkan anak ya, kehamilan biasanya secara garis besar ini cara gampangnya ya, sekitar 40% orang susah hamil tuh disebabkan oleh kelainan tuba. Jadi ada saluran yang tersumbat gitu. Dan 40% lagi disebabkan oleh gangguan hormon. Sisanya penyakit-penyakit kayak darah tinggi, gula darah, tiroid ya seperti itu sisanya. Atau bahkan semuanya normal, ada 10% lagi kok nggak hamil-hamil juga. Padahal semuanya normal. Itu balik lagi, itu tergantung yang di atas mau dikasihnya kapan gitu. Iya betul ya dok ya. Oke, jadi gitu ya Mams. Jadi nggak bisa ditentuin, tapi kita boleh berusaha ya sambil memperbaiki bagaimana gaya hidup kita dan lain-lain yang tadi dokter sudah sebutkan. Ini ada pertanyaan lagi boleh nggak dok? Boleh dong. Jadi ini ada yang nanya kemarin ya dok, kan kita udah posting tuh biar Mams bisa tanya, terus ada beberapa yang tanya. Nah, kalau dia, kalau Mams, ada satu Mams, dia pelihara kucing, apakah harus diperiksa torchnya? Nah, ini. Tadi kan saya kan bilang ya dari awal ya, salah satu pemeriksaan lab yang penting itu pemeriksaan torch ya. Sebenarnya dari WHO sendiri pun nggak pernah menganjurkan seluruh orang tua di screening torch sebenarnya. Kenapa? Karena kemungkinan untuk terjadi resiko penyakit toksoplasma dan lain-lain itu sebenarnya nggak terlalu tinggi.
dan juga biayanya kan cukup mahal ya. Ya Iya, walaupun betul. murah atau mahal itu kan relatif, tapi eh, ya cukup mahal kalau kita bandingkan biaya pemeriksaan lab yang lainnya untuk kehamilan. Ya TORCH itu salah satu yang cukup mahal. Jadi TORCH itu sebenarnya gabungan dari beberapa pemeriksaan, toksoplasma contohnya. Itu parasit ya toksoplasma, rubella itu virus, cytomegalovirus ya dari namanya udah pasti virus. Herpes itu juga virus. Nah, eh, tadi pertanyaan, sorry saya sampai lupa pertanyaannya apa. Nah, tadi pertanyaan, Mampunya pelihara kucing, Dok. Jadi oh boleh perlu pelihara atau kucing, enggak? oke. Oke, untuk ibu-ibu yang pelihara kucing ya, untuk para calon ibu yang memelihara kucing, memang sebaiknya kita anjurkan untuk periksa toksoplasma, minimal toksoplasma. Kenapa? Karena parasit toksoplasma itu akan aktif setelah melewati dari saluran usus kucing gitu. Jadi pada saat kucing itu BAB, kotorannya itu bisa mengandung parasit toksoplasma yang kalau bisa masuk ke dalam badan calon ibu tersebut dan ibu itu hamil, itu bisa berpengaruh pada janin. Bisa menyebabkan cacat janin, bisa menyebabkan keguguran. Makanya memang kalau orang yang pelihara kucing, kita kan nggak pernah bisa tahu ya kucingnya bersih apa enggak ya, walaupun kita Iya. jaga sebersih mungkin, tapi kan kucing itu kan jalan di depan atau apa, kita kan nggak tahu kalau memang terkena parasit toksoplasma masuk ke dalam saluran pencernaan kucing tersebut, kucingnya BAB dan kita bersihin kotorannya, kita nggak jaga kebersihan tangan kita nggak cuci tangan dengan bersih, kita makan ada sisa-sisa toksoplasma di tangan kita, kena masuk ke dalam badan kita, nah itu bisa berpengaruh kalau misalnya lagi hamil, bisa berpengaruh ke janin. Jadi kalau mau periksa, silakan periksa. Memang sebaiknya kalau seperti itu, periksa. Balik lagi tadi yang saya bilang, nggak semua orang kita anjurkan. Tapi kalau memang ada resiko seperti itu, memelihara kucing, atau suka berkebun, atau orang yang anak sebelumnya ada riwayat toksoplasma, itu sebaiknya diperiksa. Ya. Oke. Kalau seandainya, Dok, Hmm. sudah hamil, terus baru periksa, itu sebenarnya efektif atau enggak, Dok? Ini memang sebagian besar ibu-ibu begitu. Ibu-ibu yang datang ke Betul. saya itu biasanya udah datang dalam keadaan sudah hamil. Kalau kenapa ya kalau orang belum hamil kayak males ya ke dokter kandungan ya. Sekarang Jadi kan gitu, Dok. Kalau udah hamil baru deh mau tapi periksa ini itu. Kalau sebelumnya nggak pernah iya, deh. makanya ya, kita buat ini IG Live ini kita mau menyadarkan para ibu-ibu ya atau para calon ibu yang mau hamil sebaiknya diperiksa dulu. Karena kalau misalnya memang sudah datang dalam keadaan hamil dan pada saat kita periksa ternyata positif, apakah bisa kita obatin? Bisa, kita bisa obatin. Tapi apakah dokter tersebut bisa jamin setelah diobati, parasit tersebut belum masuk ke janin, kita nggak tahu. Ya kita akan coba obati, kita akan coba usahakan untuk kasih obat, ya kita akan obati sampai toksoplasma tersebut negatif. Tapi kita nggak pernah bisa menjamin apakah janinnya akan baik-baik saja atau akan timbul masalah, kita nggak bisa tahu. Jadi memang paling ideal kita periksa dulu sebelumnya. Sebelum hamil kita periksa dulu, kalau kita lihat ada yang positif IgM-nya, toksoplasma ada yang positif, rubella ada yang positif, cytomegalovirus ada yang positif, obatin dulu. Setelah kita obati, baru hamil. Itu yang paling ideal sebenarnya. Jadi makanya Iya, sebelum hamil oke. datang untuk cek. Gitu. Jadi lebih baik, Mams, sebelum hamil ya, Mams, periksanya, Mams. Iya, Oke, nih, iya, Dok, ada lagi pertanyaan. Jadi tadi kan pertanyaan dari Mams yang mungkin memang belum pernah hamil. Nah, ini ada iya, pertanyaan dari Mams yang dia sudah punya anak, terus hmm, sebelumnya pernah ada riwayat anaknya ada kelainan jantung bawaan. Gitu. Nah, untuk iya. kehamilan kedua, apa saja yang harus diperhatikan agar anaknya sehat dan sempurna? Oke, jadi penyebab kelainan jantung bawaan itu sebenarnya banyak ya. Pertama bisa dari keturunan, ya. Keturunan itu yang pertama. Terus genetik, ya. Kelainan genetik ya. Contohnya misalnya kayak janin contohnya ya, kalau kelainan kromosom ya kayak Down syndrome itu juga sering menyebabkan janin tersebut ada kelainan jantung bawaan. Nah, terus kencing manis. Ya, kalau ibunya ada gula darahnya tinggi, ya ada riwayat diabetes sebelumnya, sebelum hamil juga ada diabetes, itu resiko melahirkan anak dengan penyakit jantung itu relatif lebih tinggi. Jadi harus benar-benar kita jaga. Dan obat-obatan, ya
Orang hamil tuh nggak boleh sembarangan minum obat-obatan. Karena ada obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan pada janin. Contohnya obat-obatan yang... Nah, saya ingat kamu nih, jadi kamu kan dokter ahli kecantikan nih ya. Kan biasanya kan ada punya obat-obatan yang seperti isotretinoin ya, itu mungkin nggak asing Betul. buat kamu ya. Isotretinoin ini itu juga nggak boleh sembarangan kita kasih untuk ibu yang hamil. Ya, karena itu menyebabkan salah satunya kelainan jantung bawaan gitu. Nah, terus rubella. Rubella itu juga bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan. Jadi, makanya yang tadi kita bilang, sebelum hamil, periksa dulu. Ya, sebelum hamil kita periksa dulu, ada gak rubella. Kalau misalnya nggak ada, ya hamil. Ya, jadi mengurangi resiko terjadi kelainan jantung bawaan pada janin. Terus selain itu, merokok. Ya, merokok itu juga bisa menyebabkan masalah. Ya, bukan cuma ibunya, tapi bapaknya juga. Ya, jadi harus dijaga ya. Jadi jangan mentang-mentang yang hamil kan ibunya, bapaknya ngerokok aja. Asap rokok itu juga bisa menyebabkan masalah ya. Walaupun ibunya cuma perokok pasif ya. Jadi tetap harus dijaga. Jadi bukan cuma ibunya, bapaknya juga harus ikut andil ini. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah kalau anak pertama ada kelainan jantung bawaan, apakah anak selanjutnya bisa kita cegah? Bisa, tapi tergantung kelainan jantung bawaannya penyebabnya apa. Ya seenggaknya kan tadi saya sudah sebutkan tuh ada beberapa tuh, ya kita hindari, misalnya rokok ya kita jangan merokok. Narkoba juga, narkoba salah satunya ya seperti ganja atau seperti heroin itu bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan pada janin itu. Saya yakin ibu-ibu yang nonton ini juga baik-baik semua lah ya, nggak pakai seperti itu. Ya terus kita periksa dulu rubelanya. Terus obat-obatan kita jangan sembarangan minum. Terus sebelum hamil kita periksa dulu kadar gulanya. Kalau misalnya tinggi, obatin dulu. Ya kita bikin stabil terus. Kalau kita ikutin sebagian besar itu, ya kemungkinan untuk mendapatkan janin dengan kelainan jantung bawaan itu akan kecil sekali. Gitu. Ya, jadi harus di berbagai faktor harus kita jaga ya untuk supaya mendapatkan bayi yang sempurna. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya ya dok. Dokter mau melanjutkan untuk yang tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita kan bahas sebelum hamil ya, sebelum hamil. Oh iya, saya ada lupa satu loh, sebelum hamil itu kita harus pikirin juga. Kita boleh ibu-ibu hamil ya, para calon ibu hamil yang mau hamil, 3 bulan sebelumnya udah boleh tuh mengkonsumsi vitamin. Ya, vitamin yang paling penting itu asam folat ya atau folic acid. Jadi walaupun nggak hamil minum aja. Jadi kita udah berencana nih, oh 3 bulan ke depan bulan Februari saya pengen hamil. Dari sekarang udah boleh minum asam folat ya minimal 400 mikrogram per hari. Itu udah cukup. Nah, kalau untuk suaminya sendiri dok perlu vitamin atau enggak kalau sebelum istrinya hamil? Nah, kalau suami sebenarnya gini, suami itu kan tergantung dari kualitas spermanya ya. Kalau kualitas sperma baik-baik aja, nggak suka merokok, alkohol, bergadang, ya harusnya sih aman-aman aja. Sebenarnya gaya hidup lah yang paling penting buat para suami ya, gaya hidup. Tapi kan kalau misalnya untuk mengetahui lebih jelas, kan kita harus cek dulu kualitas spermanya seperti apa. Ya. Baik. Oke, nah kita sekarang bahas yang trimester pertama nih, kalau sampai udah hamil, tadi kan sebelum hamil, ya. Kalau sampai udah hamil, kita tahu telat datang bulan, kita cek, oh positif nih. Ya, kalau kita udah tahu, kita positif, udah telat datang bulan, yang paling penting harus kita kerjakan pertama, kontrol. Yaitu harus kontrol, kalau nggak kontrol malah kita tahu. Kontrol untuk memastikan apakah ibu tersebut hamil apa enggak. Ya, jadi kita harus kontrol. Nah, kalau memang benar hamil, kita harus pastikan juga. Kita kan akan lakukan USG ya pada saat itu ya. Kita kontrol dengan USG, kita harus cek juga posisinya di mana, apakah di dalam rahim ataukah di luar rahim. Kalau memang di dalam rahim berarti kan baik-baik aja, nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita udah tahu bayinya di dalam rahim, nggak ada masalah apa-apa, nah itu biasanya dokter itu akan lakukan pemeriksaan lab lagi ya. Biasa kita akan lakukan pemeriksaan lab, terus kayak gitu labnya standar lah ya, biasanya kayak hepatitis, HIV,
sifilis, gula darah, ya, terus ya pemeriksaan lab yang standar. Karena apa? Penting. Karena kalau memang seumpama contohnya ada ibu hamil yang dengan hepatitis atau HIV, pasti kita kan nggak mau anak tersebut juga terkena virus tersebut kan. Ya, kita akan buat gimana caranya supaya jangan terjadi penularan ke janin gitu. Makanya itu penting sekali diperiksa dari awal-awal kehamilan. Oke. Nah, terus kalau kita udah tahu hamil, kita udah tahu kondisinya baik-baik aja di dalam kandungan. Biasanya kalau trimester pertama kan sampai 12 minggu tuh ya usia kehamilannya ya. Kita akan lakukan pemeriksaan, dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan. Ya, biasanya di sekitar 10 minggu sampai 12 minggu kita akan lakukan pemeriksaan namanya NT atau nuchal translucency. Ya, jadi kita melihat ketebalan di belakang leher sini di janin tersebut, apakah tebel apa enggak. Ya, jadi ada hitungannya tuh, ada ukurannya. Ukuran berapa, ada yang pakai 2,5 mili, ada yang pakai 3 mili. Yang kalau misalnya tebel artinya resikonya tinggi untuk terjadi kelainan kromosom. Kalau tipis, resiko untuk terjadi kelainan kromosom rendah, bukan positif atau negatif ya. Jadi artinya begini, bukannya kalau saya bilang tebel, artinya oh ini pasti ada kelainan kromosom. Tipis, pasti nggak ada, bukan seperti itu. Tapi kita cuma mau mengetahui resikonya tinggi atau rendah. Makanya memang nggak 100% akurasinya. Gimana caranya kalau kita mau tahu sampai 100%? Ya, kita bisa lakukan pemeriksaan. Sekarang zaman udah canggih ya. Kita bukan cuma dari USG aja, kita bisa ambil pemeriksaan lewat pemeriksaan darah. Namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Test ya. Jadi kalau zaman dulu, Dina, kalau kita mau periksa seperti itu, kita harus lakukan namanya amniosintesis. Kita tusuk ke perut ibu yang sedang hamil, kita ambil cairannya, terus kita periksa di laboratorium. Itu zaman dulu. Sekarang tuh udah canggih. Ya, sekarang ada pemeriksaan lab, cuma diambil darah dari ibunya, kita bisa mengetahui apakah ada kelainan kromosom apa enggak janin tersebut. Ya. Jadi lebih Tapi praktis ya, akurasinya, ya? Iya praktis. Cuma akurasinya sampai nggak sampai 100, tapi cukup tinggi sekali 99%. Ya, jadi itu 99% sih udah bagus. Nah, Grand Family punya tuh pemeriksaan seperti itu gitu. Ada Jadi kalau ya, di Grand periksa, Family lengkap boleh. ya dok ya? Lengkap apa aja ada. Ada kamu, ada saya kan. Iya. Nah, jadi nah, selain itu, tadi kita periksa NIPT, kita periksa NT ya. Terus kayak gitu, biasanya dokter akan kasih tahu pantangannya, gimana, apa-apa aja ya, supaya kan kita mau membahas gimana caranya supaya mendapatkan buah hati yang sempurna ya. Makan juga nggak boleh sembarangan ya. Kita harus makan yang bergizi, makan yang sehat. Kita juga harus jaga makan. Dalam artian ada pantangannya nih, nggak bisa semua kita makan apa aja bebas, nggak seperti itu. Ya walaupun mungkin nafsu makan ibu hamil kan akan tinggi nantinya, tapi nggak boleh sembarangan juga. Ya tetap makan makanan yang bersih, makanan yang sehat. Yang pasti nggak boleh itu makan makanan yang nggak mateng. Contohnya telur mentah, itu jangan. Telur setengah mateng pun jangan, kalau bisa harus mateng, benar-benar mateng. Terus sayur-sayuran yang mentah, kayak salad, lalapan, terus gitu mayones juga jangan, karena mayones itu dari telur mentah. Nah selain itu daging-daging mentah atau setengah mateng itu juga jangan. Kenapa jangan? Karena kita khawatir, kita takutkan di daging-daging tersebut atau di sayuran-sayuran yang belum matang mengandung parasit toksoplasma. Nah kan tadi saya udah bilang parasit toksoplasma bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan cacat janin. Jadi makanannya harus matang semua, ya. Yang bakar-bakar juga jangan kalau bisa, karena kalau bakar kan kita nggak jamin dalamnya matang, bener-bener matang, ya. Jadi sebaiknya harus matang. Yang bakar juga sebaiknya kita hindarin, karena selain takut nggak matang, arangnya kan juga kurang bagus buat janin. Iya. Oke. Dan gaya hidup ya balik lagi gaya hidup gitu. Terus obat-obatan jangan suka diminum. Ya, bukan artinya nggak boleh minum obat-obatan. Maksudnya kita harus hati-hati kalau kita mau minum obat-obatan. Jadi mau minum obat apapun, sebaiknya konsultasikan ke dokter.
Ya, zaman Iya. sekarang kan untuk menghubungi dokter tuh gampang sekali, tinggal WA, tinggal chat atau by IG atau apa, semua bisa hubungin. Tanya aja obat ini boleh gak, obat ini boleh gak. Atau kadang-kadang kita bisa, pasien juga kalau sekarang kritis ya, bisa ngecek juga kan di Google kan, apakah obat ini Iya. berbahaya apa enggak. Karena obat-obatan tuh ada kriterianya buat orang hamil, ada namanya pregnancy kategori. Jadi sebenarnya gampang Iya. kita cari di internet. Kita cari aja misalnya Panadol. Apa isinya? Paracetamol. Nah ini buat ibu-ibu yang suka browsing ya, tinggal cari paracetamol. Terus pregnancy kategori. Ketik aja itu. Nanti muncul apa? A, B, C, D, atau X. Ya, kalau A aman, B aman. Ya, kalau C harus hati-hati tuh. Kalau D atau X jangan diminum. Itu sebenarnya paling gampang kan? Ya, jadi Iya. kalau mau repot sedikit tinggal cari. Kalau nggak mau repot, tinggal WA dokternya aja, gitu. Iya, praktis ya dok ya zaman sekarang ya. Praktis. Sekarang praktis Nah, banget. mengenai itu dok, mengenai vitaminnya, kan tadi kan dokter Hmm, bilang kalau sebelum hamil udah boleh mengkonsumsi asam folat 3 bulan sebelumnya. Nah, kalau iya, sekarang sudah dinyatakan hamil nih, apa aja dok vitamin iya. yang dibutuhkan? Ini kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri ini kalau hamil untuk trimester pertama biasa saya nggak kasih macem-macem sih vitamin. Saya cuma kasih asam folat aja karena itu yang paling penting. Asam folat itu kan untuk mencegah penyakit yang namanya neural tube defect. Ya, neural tube defect itu penyakit-penyakit misalnya seperti yang di tulang belakangnya itu ada nggak menutup sempurna, ada lubang, atau batok kepalanya nggak menutup sempurna. Nah, itu penyakit-penyakit seperti itu yang seperti ususnya terburai itu karena kekurangan asam folat. Makanya asam Hmm. folat itu sangat penting untuk ibu-ibu hamil terutama pada trimester pertama. Apakah kalsium boleh diminum? Boleh, ya. Apakah zat besi boleh diminum? Boleh. Apakah multivitamin boleh diminum? Boleh. Tapi kenapa? Kalau saya memang biasanya kasihnya cuma asam folat di trimester pertama, minimalis. Kenapa? Karena saya melihat ibu-ibu hamil di trimester pertama biasanya kan suka ada rasa mual, ada rasa nggak nyaman. Ya, kalau kita tambah-tambahin lagi obat-obatan zat besi, baunya nggak enak. Ya, jangankan minum obat, ya nggak minum aja mual, kita tambahin lagi obat-obatan kalsium sebegitu besarnya, itu kan bisa tambah mual lagi. Ya makanya yang perlu-perlu aja. Setelah masuk trimester selanjutnya, mual itu udah mulai berkurang, baru kita akan kasih obat yang lain. Dan saat itu, kebutuhan kalsium, kebutuhan zat besi itu meningkat. Kalau trimester pertama, kebutuhannya masih sama kayak orang sebelum hamil. Jadi sebenarnya aman kalau kita nggak kasih, gitu. Tapi balik lagi Jadi ke intinya ibunya, yang kalau paling mau penting minum asam folat silakan. ya dok ya. Mm-mm. Iya, iya. Hmm, Oke. Boleh ada pertanyaan dok? boleh. Ya. Ini lagi Jadi ini ditunggu ada moms yang pertanyaannya nanya apa. nih. Hmm. Jadi ada moms yang nanya, resiko kecacatan pada janin itu biasanya bisa terlihat di usia kehamilan berapa? Kemudian apakah resiko tersebut bisa diturunkan? Oke, jadi tadi kan kita bahas di trimester pertama itu kita periksa kelainan-kelainan seperti posisi janinnya ada di mana ya. Terus gitu kita lihat kalau untuk janinnya kita lihat apakah ada resiko tinggi atau rendah untuk terjadi kelainan kromosom dengan DNP. Itu kita bisa nilai di usia 10 sampai 12 minggu. Dan NIPT yang tadi saya bilang pengambilan darah untuk mengetahui kelainan kromosom, kita bisa lakukan dari usia 10 minggu. Itu kita bisa tahu. Tapi itu untuk kelainan kromosom. Nah, pastikan para calon ibu mau mengetahui fisik anak tersebut. Apakah ada kelainan apa enggak? Jari-jarinya berapa nih? Ada 5, 6, atau berapa? Terus gitu gimana nih bibirnya? Ya amit-amit kalau ada yang sumbing atau apa, kita bisa mengetahui dari USG. Tapi USG usia kehamilan berapa yang paling ideal untuk mengetahui kelainan bawaan? Nah, paling ideal untuk mengetahui kelainan bawaan sebenarnya di usia kehamilan 20 minggu. 20 minggu sampai 26 minggu itu paling ideal. Terlalu kecil kadang-kadang susah buat kita nilai, terlalu besar juga udah terlalu sempit, jadi susah buat kita nilai, gitu. Ya, jadi paling ideal tuh 20 sampai 26 minggu. Di trimester kedua lah, itu bisa kita nilai. Iya. Makanya, Nah, gimana? nah setelah diketahui ada kelainan bawaan misalnya dok, apakah bisa diturunkan resikonya atau bisa diobati dan lain-lain?
tergantung kelainannya ya. Jadi kelainan bawaan itu kan ada yang ringan, ada yang minor, ada yang mayor ya. Jadi itu tergantung kelainannya. Kalau contohnya nih kelainan bawaan seperti bibir sumbing misalnya, ya pada saat lahir kita bisa atasin ya, kita bisa lakukan repair. Misalnya contohnya lagi kelainan bawaan yang simple, misalnya jarinya ada 6, itu kita bisa buang 1, 5 ya, usus terburai kita bisa tutup lagi. Tapi nggak semua kelainan bawaan bisa kita reparasi ya. Makanya kita sebaiknya jangan sampai terjadi kelainan bawaan. Kalau bisa kita cegah ya. Kan ini IG kita sekarang ini, kita live ini kan kita mau kasih edukasi nih, gimana caranya untuk mencegah gitu. Tapi kalau memang udah sampai terjadi, ya ada beberapa kelainan yang bisa kita atasin, tapi ada juga beberapa kelainan yang nggak bisa kita atasin. Ya. Oke, baik dok. Ada lagi nih dok pertanyaannya dok. Ada lagi. Tapi ini pertanyaannya balik lagi ke yang awal nih dok. Jadi ada moms yang udah stop KB 2 tahun, tapi belum juga dapat ngomongan. Iya dok, jadi ada moms yang udah stop KB 2 tahun, terus belum dapat ngomongan juga. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ini jadi kita ngomong masalah infertility ya. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang udah 2 tahun mau hamil belum dapat juga ya, sebelumnya KB. Kenapa dia KB? Mungkin anak sebelumnya udah pernah punya anak ya. Sebelumnya pernah punya anak, terus ibu tersebut KB, nah sekarang mau hamil susah. Nah, jadi kita harus cari tahu. Pertama yang saya harus cari tahu, KB-nya KB apa? Karena ada KB tertentu, misalnya suntik 3 bulan. Pada saat dilepas suntikan itu, moms tersebut nggak suntik lagi, itu buat balik normal kadang-kadang butuh proses yang cukup lama, bisa setengah tahun, 1 tahun, baru menstruasi balik normal lagi. Nah, kadang-kadang bisa lebih daripada itu. Makanya kita harus tahu jenis KB-nya apa sebelumnya. Kalau yang hormonal biasanya bisa mengganggu hormon di badan juga. Apalagi kalau pakainya udah terlalu lama gitu. Dan selain itu, kita harus cek juga salurannya ada sumbatan apa enggak. Walaupun anak sebelumnya, walaupun ibu tersebut sebelumnya sudah punya anak, tapi tetap aja, ya kan, sebelumnya udah punya anak, KB, dan 2 tahun ke depan, kok belum hamil-hamil juga. Selama 2 tahun ini kan kita kan nggak tahu apakah pernah infeksi, apakah kondisi badannya menurun, apakah kondisi kualitas sel telurnya menurun, kita harus cek semuanya. Jadi kalau ditanya ya harus kita ini dulu, harus kita cek dulu masalahnya di mana. Apakah salurannya bermasalah, apakah hormonnya menurun, apakah ada penyakit-penyakit lain gitu. Oke, biasanya yang mempengaruhi hormon itu yang KB-nya KB ini ya dok, KB suntik KB atau KB pil ya? Yang bentuk hormon ya? KB yang mengandung hormon. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi boleh dok? Boleh. Jadi gini dok, ada nih dari Fanny Fan, dok, saya ada riwayat BO di kehamilan kedua ini, suka flat, dan sampai di minggu 9 sampai 10. Kira-kira ada masalah nggak ya di bayinya gitu? Sekarang udah 13 minggu, terus tapi khawatir takut nantinya keguguran. Oke, jadi kehamilan sebelumnya BO ya, blighted ovum ya? Ya, betul. Oke, jadi penyebab blighted ovum itu biasa karena masalah kromosom. Ya, ini seperti yang saya selalu bilang ke pasien saya, seperti kita lempar dadu lah. Kita nggak pernah tahu kita mau dapat angka berapa ya. Dan kebetulan itu dapatnya blighted ovum, kebetulan dapat yang kurang bagus. Nah, kehamilannya sekarang dia hamil, janinnya berkembang, janinnya udah ada sampai 13 minggu. Ya, harusnya ini jadi udah bukan blighted ovum lagi. Nah, apakah ini akan bermasalah apa enggak? Nah, kita harus cek juga. Karena orang hamil bisa timbul spotting atau flek-flek terus-terusan keluar darah. Penyebabnya banyak. Penyebabnya pertama bisa karena memang kontraksi, rahimnya kurang kuat. Ya, jadi biasanya dokter itu akan kasih obat anti kontraksi. Terus plasentanya nempelnya sempurna apa enggak? Apakah ada flek di dalam rahim apa enggak? Apakah ada perdarahan apa enggak di dalam rahim, atau kita bilang subchorionic hemorrhage.
biasanya kalau ada dokter itu akan kasih obat untuk penguat kandungan, jadi obat hormon progesteron itu akan dikasih. Nah terus dicek juga mulut rahimnya memendek apa enggak. Kalau misalnya mulut rahimnya memendek, kita bisa ikat tuh. Kan ada kondisi yang namanya incompetent cervix. Jadi cervixnya atau mulut rahimnya itu lemah. Jadi pada saat janin udah mulai besar, janin itu udah mulai berat, pada saat itu kan tekanan ke arah bawah karena gravitasi itu kan semakin berat ya, semakin tinggi ya. Mulut rahim yang nggak kuat akan memendek. Nah biasanya itu bisa bikin flek juga. Nah itu kita bisa lakukan pengikatan atau namanya cerclage. Nah jadi tergantung sih masalahnya di mana gitu. Apakah bisa kita atasin? Ya sebagian besar kita bisa atasin gitu. Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Iya, intinya tetap harus melakukan pemeriksaan rutin ya dok ya? Iya, harus kontrol, iya. Oke dok, ada lagi nih dok, yang nanya, usia kehamilan berapa kita bisa tahu jenis kelamin? Kemudian, apakah bisa kita menentukan jenis kelamin di awal sebelum kita hamil? Iya, oke. Jadi jenis kelamin itu bisa kita tentukan sebenarnya tergantung ya. Kalau saya biasanya tentukan jenis kelamin di usia kehamilan 13-14 minggu lah. Ya, 13-14 minggu. Kurang dari itu bisa apa enggak? Bisa. Asal kondisinya, posisi dari janin tersebut bagus. Ya, jadi terbuka tuh kakinya tuh kayak mengangkang tuh. Itu biasa akan lebih jelas kelihatan gitu. Tapi memang paling akurat, kalau menurut pengalaman saya paling akurat di usia kehamilan 13-14 minggu. Itu udah jelas kelihatan dah. Kalau 12 minggu kadang-kadang masih suka meleset ya. Kadang-kadang kan orang bilang, oh kelaminnya berubah. Waktu itu perempuan, terus jadi laki-laki berubah. Kalau masih kecil masih bisa berubah. Sebenarnya bukan berubah. Kelamin mana bisa dirubah. Ya. Jadi kelamin itu nggak bisa dirubah. Rubahnya bisa kalau misalnya udah keluar ya. Kalau bayinya udah lahir, udah besar, nah itu bisa rubah kelamin. Tapi kalau masih dalam perut, kita nggak bisa rubah. Jadi, itu bukan berubah, tapi salah lihat. Karena masih terlalu kecil mungkin. Atau USG-nya burem mungkin. Jadi kalau usia kehamilan 13-14 minggu itu bisa kita nilai. Ya. Nah, apakah ada vitamin atau makanan tertentu dok yang bisa menentukan bayinya perempuan atau laki-laki? Tadi Mams ada yang nanya nih dok. Nah, yang menentukan laki-laki atau perempuan sebenarnya itu pihak laki-laki. Ya, jadi yang menentukan itu pihak laki-laki. Jadi para calon ibu itu cuma menerima doang. Apakah anak ini laki-laki, apakah anak ini perempuan, sebenarnya yang bertanggung jawab itu suaminya. Ya, jadi suaminya bertanggung jawab karena sperma itu mengandung sperma X dan sperma Y atau Y. Ya. Nah, sperma yang masuk ke dalam rahim dan juga yang duluan sampai menyerang atau mengintimidasi atau apapun dari sel telur tersebut, kalau yang bisa menembus itu sperma yang mengandung X, maka ibu itu akan mengandung anak perempuan. Tapi kalau misalnya yang masuk duluan itu sperma Y atau Y, maka ibu itu akan mendapatkan anak laki-laki. Nah, jadi kalau ditanya apakah kita bisa menentukan? Bisa. Tapi bukannya pada saat sudah hamil. Kita bisa tentukan pada saat sebelum hamil. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita modifikasi. Ya, zaman sekarang kan udah canggih ya. Kita bisa pilih dulu itu spermanya tuh. Sperma yang mengandung X, misalnya mau dapetin anak perempuan. Sperma yang mengandung X kita kumpulin, sperma yang mengandung Y kita buang. Nah, yang X itu kita bisa masukkan ke dalam rahim. Nanti kan sebagian besar sperma itu kan yang X semua tuh yang perempuan. Jadi pada saat sperma yang X masuk, ketemu sel telur, bisa mendapatkan anak perempuan. Kalau mau dapetin anak laki-laki ya sebaliknya, sperma yang mengandung X dibuang, yang Y itu kita masukkan ke dalam rahim. Tapi memang nggak 100%. Ya, itu sekitar 80% lah. Dan itu kita butuh inseminasi namanya. Kalau alami, bisa apa nggak? Bisa. Ada orang bilang, sebagian besar bilang dari makanan. Katanya kalau kita mau mendapatkan anak perempuan harus banyak makan sayur, mau mendapatkan anak laki-laki harus banyak makan daging. Kan seperti itu. Mungkin bisa, tapi enggak, itu kecil sekali kemungkinannya. Karena menurut pengalaman saya itu kecil sekali. Karena gini ya, saya sendiri pun, saya kan vegetarian.
Saya nggak makan Iya. daging, ya. Udah beberapa belas tahun. Tapi saya ada anak laki-laki, saya ada anak perempuan. Kalau memang makanan itu berpengaruh, harusnya anak saya perempuan semua dong. Iya, betul. Ya, jadi makanan nggak terlalu pengaruh. Tapi nanti kalau memang nggak mau lakukan inseminasi, sebenarnya kita ada triknya gimana caranya supaya mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, cuma kayaknya agak panjang kalau saya jelaskan di sini ya. Ini terlalu panjang trik-triknya itu. Nanti suruh konsultasi ke rumah ke praktek saya. Boleh tuh Mams. Yang mau nanya lebih lanjut boleh konsultasi sama Dokter Andri di Rumah Sakit Grand Family ya Mams. Ada satu lagi pertanyaan ya Dok ya, boleh ya Dok? Iya. Iya. Jadi ada Mams yang nanya, usianya tuh 40 tahun, terus dia hamil. Kemudian selain asam folat apa aja vitamin yang dibutuhkan? Kemudian apakah janinnya bisa normal dan sehat? Kemudian apakah bisa melahirkan normal? Oke. 40 tahun ya. 40 tahun kan tadi yang saya bilang ya, itu udah masuk dalam high risk pregnancy. Ya, makanya harus lebih hati-hati. Yang pasti kita anjurkan biasanya kalau usia 40 tahun kita anjurkan lakukan pemeriksaan. Kalau dari USG kita lakukan pemeriksaan NT ya. Itu kan semua pasien kita screening. Tapi untuk yang usia 40 tahun, kita anjurkan pasien untuk kita tawarkan untuk lakukan namanya NIPT. NIPT yang tadi saya bilang, ya kita lakukan pemeriksaan darah untuk lihat ada kelainan kromosom apa enggak. Kalau seumpama hasilnya normal, ya udah, nggak apa-apa. Tapi harus kontrol rutin, kontrol teratur. Ya kontrol yang dibilang rutin itu seperti apa? Di trimester pertama, kontrol 1 bulan sekali. Trimester kedua, tetap masih 1 bulan sekali. Tapi di saat sudah masuk usia kehamilan 7 bulan, kita anjurkan untuk lakukan pemeriksaan 2 minggu sekali. Setelah masuk kehamilan 9 bulan, kita anjurkan untuk lakukan pemeriksaan 1 minggu sekali. Itu yang rutin. Kenapa? Karena kita mau mengetahui kondisi ibu tersebut. Kadar gulanya seperti apa, tekanan darahnya seperti apa, kondisi air ketuban seperti apa, berat badan janinnya seperti apa. Karena itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi anak tersebut akan bermasalah apa enggak. Karena memang yang tadi kita balik lagi kita bilang, usia 35 tahun ke atas itu high risk pregnancy. Jadi harus benar-benar dijaga gitu. Kalau kita udah ketemukan suatu masalah, ya udah kita atasin masalah tersebut apa gitu. Oke Dok, terima kasih Dok atas jawabannya Dok. Tadi kan iya, ada jawaban yang belum dijawab ya. Ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Boleh melahirkan normal apa enggak Dok? Betul, iya itu. Lahirkan normal boleh, asal masih kuat ngeden, boleh-boleh aja. Jadi semalam usia 40 baru saya lahirkan, ya? Iya. Semalam saya baru lahirkan normal 40 tahun. Usia kehamilan yang paling tua yang pernah saya lahirkan ya normal itu 45 tahun. 45 tahun tapi masih bisa ngeden ya nggak apa-apa. 45 tahun kan masih muda. Masih muda banget. Masih muda banget ya. Lanjut ya Dok Walaupun ya. udah mulai keriput-keriput kan tinggal ke Dermaglam kan. Iya boleh. Nanti ketemu sama saya. Oke, tadi kan kita udah bahas nih Dok sebelum kehamilan, kemudian pada saat sudah hamil, selanjutnya apa lagi nih Dok? Iya, kita kan tadi ngomong di trimester pertama ya. Trimester pertama. Nah, udah masuk trimester kedua ya pasti kan udah perkembangannya udah mulai masa kritisnya tuh udah mulai berkurang, kerentanannya tuh udah mulai berkurang, jadi janin juga udah mulai besar ya. Biasanya udah usia kehamilan 20 minggu yang tadi saya bilang, kita bisa lakukan USG yang namanya congenital scanning di 20 minggu sampai 24 sampai 26 minggu. Di sana kita bisa nilai tuh apakah ada kelainan-kelainan apa enggak. Kelainan bentuk mukanya seperti apa, jantungnya seperti apa, terus begitu ketubannya, aliran darah ke bayinya seperti apa. Kita bisa nilai di situ. Usia kehamilan 20 sampai 26 minggu. Selain dari USG, ya kita harus lakukan pemeriksaan lab. Lab itu kita akan nilai di usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Kita lakukan pemeriksaan lab, tapi yang kita perlukan pemeriksaan itu cuma pemeriksaan gula darah aja. Kenapa? Karena biasanya orang hamil, apalagi yang di atas 35 tahun, yang tadinya normal-normal aja, walaupun kadar gulanya normal, itu bisa tinggi tiba-tiba di setelah usia kehamilan 20 minggu.
Ini yang kita bilang gestational diabetes mellitus. Nah, kalau gula darah tinggi, kita periksa ternyata tinggi, itu akan berpengaruh ke janin. Bayinya terlalu besar, ketubannya terlalu banyak gitu. Dan bisa menyebabkan masalah-masalah juga pada janin. Nah, makanya kalau misalnya kita periksa tinggi, harus kita kontrol gula darahnya. Kita harus beri obat-obatan. Bukan cuma gula darah, tensi juga, tekanan darah juga harus kita cek juga. Kalau tekanan darahnya tinggi, karena yang tadinya normal bisa tiba-tiba tinggi setelah usia kehamilan 20 minggu. Itu yang namanya hipertensi dalam kehamilan atau HDK. Nah, itu kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, ada yang namanya preeklamsi atau apa gitu. Itu biasanya setelah 20 minggu ke atas, kita akan nilai itu. Jadi kontrol teratur. Jelas sekali nih penjelasannya dokter, terima kasih banyak. Masih ada lagi dok atau sudah selesai? Ini kita belum 1 jam ya, masih banyak sebenarnya yang mau dibahas. Kalau kita mau bahas banyak lagi. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih dari Mams dok. Tapi dokter masih ada lagi yang mau disampaikan atau enggak? Kalau enggak nanti kita langsung ke pertanyaan aja. Ya, jadi kan kita tadi udah bahas sebelum kehamilan, trimester 1, trimester 2, ya udah kita selesai sampai trimester ketiga deh. Ya, udah masuk trimester ketiga, kita harus pikirin tuh mode of delivery-nya mau seperti apa. Apakah kita mau melahirkan secara normal, apakah kita mau melahirkan secara sesar. Nah, biasa itu akan didiskusikan, dikonsultasikan ke dokter tersebut, ya, dokter para moms itu. Jadi, selama kehamilan, di trimester ketiga, itu pasti udah nggak nyaman, udah nggak enak, udah mulai sakit pinggang, kram, kesemutan, pegel-pegel, apa segala, ya. Itu udah ya wajar lah, itu sesuatu yang alami ya. Ada teknik-tekniknya, ada trik-triknya gimana cara untuk mengurangi pegel-pegel dan lain-lain ya, nanti biasa kita nggak bahas itu ya, karena itu bukan topik kita, itu di luar topik, nanti kepanjangan. Kita selama ini dari tadi kita cuma membahas masalah tampilan fisik dari janin tersebut ya, jangan ada cacat ini itu. Tapi sebenarnya psikis dari janin tersebut juga harus kita perhatikan. Ya, psikisnya. Nah, selama kehamilan, para ibu-ibu hamil itu harus selalu menjaga mood juga sebenarnya. Ya, mood itu penting sekali karena menurut penelitian, mood itu bisa berpengaruh juga pada sifat bayi nanti setelah lahir, sifat anak tersebut setelah lahir. Nah, kalau ibunya pada saat hamil selalu murung, selalu kayaknya sedih. Nah, biasa bawaan dari anak tersebut nanti ikut-ikutan seperti itu juga tuh. Ada penelitiannya loh ini loh. Bukannya cuma omong kosong ya, tapi memang ada penelitiannya. Kalau pada saat kehamilan kita ceria, pada saat kehamilan kita selalu positif, anak yang lahir biasanya akan ikut positif juga gitu. Dan juga kan sekarang kan ada penelitian juga ya, pakai denger musik, ya, dengerin musik. Ada yang bilang musik klasik, sebenarnya bukan cuma musik klasik aja sih ya, musik-musik apapun sebenarnya bisa gitu. Tapi memang menurut penelitian klasik itu bisa menambah intelijensi atau menambah kecerdasan. Tapi ya itu kan sekedar penelitian gitu. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini. Bermanfaat banget buat semua moms yang mau merencanakan kehamilan, juga saat hamil. Sekarang saya mau membacakan ini ya dok, pemenang yang mendapatkan hadiah ya dok ya. Tadi ada hadiah juga sekarang ya. Ada hadiahnya free konsultasi, free USG 2 dimensi, dan free biaya admin ya dari Rumah Sakit Grand Family. Jadi tadi saya udah pilih 3 pertanyaan yang dibacakan dan juga dijawab oleh dokter. Saya sebutkan aja namanya Suli Sweet. Itu nanti moms boleh tunggu ya nanti di DM oleh Rumah Sakit Grand Family. Kemudian ada Medical Health Life sama Fenifan. Selamat ya moms yang udah memenangkan hadiahnya. Terima kasih ya dok. Ini waktunya sudah tinggal 6 menit lagi dok. Kira-kira apa lagi nih dok yang mau disampaikan sama moms yang ada di sini? Oke, jadi untuk para ibu-ibu ya, setiap orang tua kan pasti mau anaknya lahir dengan sempurna, tanpa cacat ya. Tapi balik lagi sebenarnya ya, di dunia ini nggak ada yang sempurna ya. Ya kita nggak bisa membuat seseorang itu benar-benar sempurna, nggak ada cacat sama sekali. Walaupun nih
saya mungkin kelihatannya nggak ada masalah, tapi pasti ada aja kekurangannya. Setiap manusia pasti ada kekurangannya. Siapapun ya, walaupun secantik apapun, seganteng apapun, artis-artis ya, misalnya contohnya artis siapa ya? Saya kok ingetnya dari tadi kok cuma Nikita Mirzani ya. Ih, dokter, dokter nih pasti suka stalking Nikita Mirzani nih dokter. Gara-gara lagi heboh Nikita Mirzani ya. Jadi walaupun dia kelihatannya baik-baik aja, sempurna, pasti ada cacatnya. Walaupun siapapun juga, mau secantik apapun, seganteng apapun, pasti ada cacatnya ya. Tapi cacatnya itu mungkin minor, yang nggak kelihatan, yang nggak ketahuan gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan 100% baik-baik aja. Kita nggak bisa mengharapkan 100% sempurna. Tapi sebagai calon orang tua atau sebagai orang tua, ya kita bisa berusaha gimana caranya supaya kita mendapatkan janin yang sempurna menurut kita. Ya, sempurna menurut kita. Kalau misalnya mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang keren, itu sih semua anak kita. Saya selalu menganggap anak saya cantik, ganteng, dan kamu kalau saya tahu ganteng apa nggak pasti kan gitu. Ya semua orang tua juga akan seperti itu ya. Jadi yang penting anak itu baik-baik aja, fisik, mental baik-baik aja. Gimana caranya ya yang tadi kita bahas itu? Ya kita berusaha, tapi balik lagi. Ya kadang-kadang nggak semuanya bisa kita prediksi, nggak semuanya bisa kita atasin. Ya. Tapi sebagai manusia ya kita cuma bisa berusaha. Baik dokter, ada yang bilang tuh dokter update juga ya. Ah iya, tuh ada yang bilang tuh dokternya update. Gara-gara Nikita Mirzani. Oh iya, bukan cuma Nikita Mirzani. Gisel juga saya tahu. Dokter nih ya. Aduh oke dok, waktunya sudah habis nih kebetulan dok. Terima kasih banyak ya dok atas IG live-nya hari ini, bermanfaat banget buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Terima kasih ya dok.